Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sudah terasa kita di penghujung tahun di 2023 dan besok kita akan memperingati kelahiran Yesus. Saya mengucapkan selamat Natal, kiranya sukacita dan damai sejahtera terus menyertai kita semua. Amin. Saya juga menyambut kepada Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus yang mengikuti ibadah kami secara online. Selamat datang, selamat beribadah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya silakan untuk memimpin ibadah kita. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Ada sukacita pagi hari ini? Saya mengundang Bapak Ibu Saudara semua untuk bangkit berdiri. Kita akan memberikan salam kanan kiri kita, karena kita percaya bahwa Tuhan Yesus ada kembali. Selamat Natal. Selamat Natal. Kita akan mulai ibadah pagi hari ini. Kita percaya bahwa semangat atas kehadiran Yesus Kristus, kita sama-sama menyambut kehadiran Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini. Panggilan berbakti diambil dari Lukas pasal 2 ayat yang ke-14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kita akan memuji nama Tuhan. Ucapkan lagu yang
Biarlah penyertaan-Mu akan terus menolong kami Tuhan. Dan kami serahkan saudara-saudara kami yang saat ini beribadah di rumah mereka masing-masing Tuhan melalui ibadah online. Biarlah kiranya Engkau Tuhan akan menolong mereka Tuhan. Dan kami serahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Masih ada sukacita Bapak Ibu sekalian? Kita akan kembali puji nama Tuhan. Kita sama-sama menyambut Raja di atas segala raja, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sambut sang Raja. sebagian berkat yang telah Tuhan berikan melalui persembahan dan persepuluhan kita. Panggilan pemberi diambil dari Mazmur pasal 96 ayat yang ke-8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Amin. Demikian firman Tuhan. Sambil kantong persembahan diedarkan, kita akan muji nama Tuhan. Kabarkan dari dunia.
kasih dan kemurahan-Mu terus menyertai kami Tuhan sampai pada hari ini ya Tuhan. Saat ini kami sudah memberikan yang terbaik, karena itu berkat dari Engkau ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami ini dalam menjadi berguna untuk pelayanan tempat ini ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nats firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Matius pasal 2 ayat yang ke-11 sampai yang ke-12. Kita akan membacanya bersama-sama. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara semua untuk bangkit berdiri. Mari, 1, 2, 3. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama mereka ibunya, lalu sujud menyembah Dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan uang. Dan nanti diingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka tolonglah mereka dari dunia melalui jalan lain. Amin. Demikian firman Tuhan. Dipersilakan untuk duduk kembali. Firman Tuhan nanti akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Agi. Kita akan mempersiapkan hati kita akan kembali puji nama Tuhan. Noel.
Kami bersyukur Tuhan, di pagi hari yang cerah ini kami diberikan kesempatan bersama-sama untuk beribadah dan berbakti Tuhan. Kami sudah menaikkan pujian kami Tuhan. Kiranya itu berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Inilah pesan Natal untuk kami Tuhan. Bagaimana kami bisa menyambut hari kelahiran Juru Selamat kami, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah hampir tinggal 1 minggu lagi kita berada di ujung tahun 2023. Pasti banyak hal-hal yang kita lalui, banyak cara yang Tuhan tunjukkan ke dalam firman kita. Tapi ada Bapak Ibu Saudara yang sudah 10 tahun menyambut Natal, atau ada yang lebih? Sudah lebih ya? Atau ada yang masih di bawah 10 tahun menyambut Natal? Wah, pasti semua udah, dari lahir kita udah sering menyambut Natal. Bapak Ibu Saudara, kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pernah nggak kita ngalamin namanya berbeda dalam tiap tahunnya menyambut Natal? Atau masih sama aja, ya gitu-gitu aja lah. Natal yang paling nyanyi-nyanyi, tukar kado dan sebagainya. Atau ada masih sampai tahun ini kita masih semangat, antusias untuk menyambut Natal. Dan kita akan belajar bagaimana sikap kita dalam menyambut Natal. Mari kita buka Alkitab kita yang terambil dari Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12. Mungkin bisa dibaca Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12. Kita bisa baca silih berganti biar kita paham alur ceritanya seperti apa. Jadi saya bisa menjelaskannya dengan baik. Atau Bapak Ibu Saudara bisa membuka Alkitab dari handphone atau dari gawe Bapak Saudara. Ayat 1, mulai dari ayat 1. Kita akan baca silih berganti. Saya ayat pertama, Bapak Ibu Saudara ayat kedua hingga sampai ayat 12 kita silih berganti. Saya akan memulainya dengan judul perikop orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Dan bertanya-tanya dia, manakah dia? Raja orang Yudea yang lalu dilahirkan. Kami telah melihat dia dari timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem tanah Yudea, engkau sekali-sekali di tanah yang terkecil di antara lain-lain dari Yehuda. Karena daripada tambahan seorang pemimpin yang akan mengalahkan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian dia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergilah dan selidikilah dengan sesama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat sukacita mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur.
ceritanya ini adalah bagaimana orang Majus itu mendapatkan suatu tanda bahwa ada kelahiran seorang anak, dan itu adalah Mesias. Dan situasinya saat itu, Bapak Ibu Saudara, setiap anak-anak laki-laki akan dibunuh. Dan ada namanya raja, yaitu Raja Herodes. Jadi kita akan belajar dari 3 tokoh bagaimana sikap dalam menyambut Natal, yaitu kelahiran Yesus Kristus. Pertama ada Herodes. Dikatakan begini, Herodes adalah Herodes Agung. Ia adalah seorang Edom, bukan orang Yahudi. Dia merupakan pemimpin yang diktator, yang tidak mengindahkan moral. Tetapi yang menariknya adalah ia dijuluki Agung. Karena kenapa, Bapak Ibu Saudara? Dia berhasil membangun kembali bait suci yang ada di Yerusalem dan kota Samaria. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Yesus, Herodes itu sangat kejam, tetapi dia juga baik, karena dia berhasil membangun bait suci yang sudah hancur, yang sudah berantakan, dibangun kembali menjadi utuh, kembali menjadi sempurna. Ini yang menarik, Bapak Ibu Saudara. Herodes mungkin terlihat garang, kasar, diktator, tetapi dia punya sesuatu hal yang baik juga yang dikerjakan. Hal yang kedua, dari sikap ahli-ahli Taurat, yaitu para imam dan pakar Taurat atau Alkitab, kenal di mana Mesias akan lahir, tetapi mereka tidak cukup iman untuk ikut mendatangi bersama-sama orang-orang Majus. Jadi Bapak Ibu Saudara, Herodes ketika mendengar cerita bahwa atau kabar ada seorang anak yang lahir, dia penasaran. Penasarannya bukan karena pengen tahu siapa anak itu, tapi di mana anak itu dan saya akan bunuh. Beda dengan ahli-ahli Taurat. Ahli Taurat baca Alkitab, kitab-kitab Nabi. Mereka tahu, oh nanti ada seorang anak yang akan lahir di tempat ini. Mereka tahu, mereka paham akan cerita itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, bedanya mereka ahli Taurat tidak mencari tahu di mana sesungguhnya anak itu berada. Tidak datang. Mereka hanya tahu pengetahuannya saja. Dia tahu siapa Mesias, siapa orang tuanya, di mana dilahirkannya. Tahu semua, tetapi tidak melakukannya. Kebalikan dari Herodes. Herodes tidak tahu siapa Mesias, siapa anak yang lahir itu, tetapi dia tertarik dengan cerita tersebut. Tujuannya berbeda. Tujuannya Herodes adalah untuk membunuh, karena pada saat itu tidak boleh ada orang yang lebih berkuasa, mempunyai power daripada Herodes. Jadi ketika ada mendengar seorang Mesias yang lahir, mereka akan mencari tahu dan akan membunuh. Dan yang menariknya adalah dari ciri-ciri orang Majus. Orang Majus bukanlah orang-orang yang berhikmat dalam pengertian umum atau pengetahuannya, tetapi mereka mempelajari perbintangan. Bedanya ahli Taurat, dia tahu firman Tuhan yang jelas-jelas nyata, sudah disampaikan berulang-ulang kali dari zaman Perjanjian Lama. Tetapi orang Majus ini yang berbeda. Dia hanya mempunyai pengetahuan tentang dunia perbintangan, tidak firman Tuhan. Jadi dikatakan begini, awalnya Tuhan memberi petunjuk melalui bintang dan mereka taati. Kemudian Tuhan memberi petunjuk melalui firman Tuhan yang diberikan oleh imam-imam dan ahli-ahli Taurat, dan mereka tetap mentaati petunjuk itu. Tuhan memberi petunjuk dengan bintang lagi, mereka tetap mentaatinya. Dan terakhir Tuhan memberi petunjuk melalui mimpi, dan mereka juga mentaati. Semua
petunjuk yang Tuhan berikan melalui mimpi-mimpi dan mimpi. Dan orang Majus yang dilakukannya adalah taat. Mentaati setiap arahan, mentaati setiap petunjuk yang Tuhan berikan. 3 pribadi atau 3 kelompok cerita ini berbeda-beda. Herodes yang sangat power dalam kekuasaannya. Dia penasaran, tapi tidak tujuannya untuk menyambut kelahiran seorang Mesias. Seorang ahli Taurat, dia tahu, terkesan menyambut, tetapi dia saja tidak datang. Beda dengan orang Majus. Dia tahu sudah Tuhan perintahkan yang memberikan petunjuk dan melalui bintang dan mengikutinya. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya tidak akan khotbah terlalu panjang karena ini yang paling penting, bagaimana pesan Natal itu besok tanggal 25, yang dimana seluruh umat Tuhan memperingati kelahiran Yesus. Apakah yang harus kita lakukan? Sikap seperti apa yang kita tunjukkan untuk menyambut kelahiran Tuhan Yesus Kristus? Biasa-biasa saja, antusias atau berlebihan? Yang lain. Next. Herodes sikapnya tertutup terhadap kehadiran Yesus. Terlihat baik, Bapak Ibu Saudara. Dia membangun bait suci kembali, tetapi dia tidak menerima kehadiran Yesus. Terkadang, Bapak Ibu Saudara, ada orang-orang Kristen yang mungkin ibadah ya, mendukung kegiatan-kegiatan gereja gak masalah, tetapi hatinya masih tertutup dengan apa yang Tuhan kerjakan. Terlihat, wah dukung sekali, wah kegiatan Natal, kegiatan ini itu kelihatan, tetapi hatinya belum tentu. Bapak Ibu Saudara, Herodes kelihatannya bagus, baik, membangun bait suci, tapi dalam hatinya tertutup terhadap kehadiran Yesus. Dia tidak menerima ada orang yang lebih daripada dia. Terkadang kita sebagai anak Tuhan merasa kita pintar, merasa kita hebat, punya kekuasaan, akhirnya merasa kita paling hebat. Itu sama seperti Herodes. Apakah kita tertutup terhadap kehadiran Tuhan Yesus Kristus? Terlihat dari luar, terlihat dari orang lain, kita percaya Tuhan Yesus, kita mengikuti semua kegiatan-kegiatan gerejawi, tapi hati kita belum terbuka sepenuhnya terhadap Yesus. Sedangkan ahli Taurat sikapnya setengah terbuka terhadap kehadiran Yesus. Dia percaya Yesus itu ada, tapi tidak datang, tidak menyambut kehadiran Yesus. Apa yang bisa kita lihat? Kita tahu firman Tuhan itu seperti apa, tapi Tuhan ketika berbicara kepada kita, memberikan petunjuk kepada kita, respon kita seperti apa? Kita mau mengikutinya atau hanya kita sebatas tahu firman Tuhan? Oh ya, Yesus itu selamat, Yesus banyak menyembuhkan orang-orang sakit dan segala macam, Yesus bisa melakukan mujizat, Yesus memberkati kita. Tapi jika ada suatu hal yang terjadi dalam hidup kita dan Tuhan memberikan jawaban itu, memberikan petunjuk itu pada kita, apakah kita mau mengikutinya? Mau membuka diri kita terhadap semua yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita? Berbeda dengan orang Majus. Orang Majus sikapnya terbuka terhadap kehadiran Yesus. Walaupun pengetahuan
Alkitabnya mungkin terbatas karena dia lebih banyak pengetahuan tentang dunia perbintangan. Tetapi Bapak Ibu Saudara terkasih, orang Majus ketika mendapatkan suatu perintah atau petunjuk dari Tuhan, ia langsung mengerjakannya. Ia taat. Dia terbuka dengan apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidupnya. Bicara mengenai Christmas atau Natal, bukan Yesus yang 2000 yang lalu tidak lahir segala macam, tapi selama hidup kita sampai tahun ini, bagaimana kita menyambut Tuhan. Dia sudah lahir, sudah sekali. Tapi nextnya dalam kehidupan sehari-hari kita terbuka sama Tuhan. Kita terbuka apa yang mau Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Apa kita tertutup atau sangat terbuka atau terbuka. Semua keputusan itu dari diri kita. Jadi Natal tahun ini kita mengoreksi diri kita, merefleksikan diri kita selama hidup kita seperti apa, ke depan seperti apa. Kita mau menerima hal-hal yang dari Tuhan atau tidak. Banyak Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dunia menggambarkan, wah 2024 begini, banyak penyakit yang akan terjadi, wabah di mana-mana dan sebagainya. Kita siap nggak? Sekarang kok naik lagi. Bapak Ibu Saudara baca, COVID naik. Ini yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi ke depannya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ketika kita mau terbuka, membuka diri kita dengan apa yang Tuhan arahkan dalam hidup kita akan berani menghadapi apapun yang dunia akan lakukan. Banyak hal-hal yang terjadi. Saya tidak menakut, tapi bagaimana sikap kita akan menentukan kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mengingat bahwa kelahiran Yesus bukan semata-mata untuk menembus dosa kita saja, tapi bagaimana kita akan dituntun sampai kita dipanggil Tuhan, kita dinyatakan bisa bersama-sama dengan Tuhan ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa kita. Jangan sampai Bapak Ibu Saudara kita masih tertinggal di dunia ini dan akan mengalami namanya 7 tahun masa penyiksaan. Itu terjadi. Ini saya tidak menurut, tapi bagaimana kita menyikapi diri kita untuk kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, ada pilihan. Kita mau sikap seperti Herodes, ahli Taurat, atau orang-orang Majus untuk kehidupan kita sampai Tuhan datang menjemput kita. Amin. Para guru, kita Bapak Ibu Saudara, kita renungkan firman Tuhan. Semua karena cinta. Allah memberikan anaknya yang tunggal turun ke dunia untuk membuktikan bagaimana kasih-Nya yang besar pada manusia yang penuh dosa. Tuhan tidak meminta harta kita, tidak meminta kemampuan kita, pikiran kita, kepintaran kita, hanya hati yang sederhana yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan Tuhan mengatur semua kehidupan itu. Itulah yang dinantikan Tuhan. Kalau kita berikan pujian karena cinta.
Bapa, kami tahu Tuhan, begitu mengasihinya Engkau kepada kami Tuhan. Kau rela memberikan anak yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, turun ke dunia untuk menebus dosa kami Tuhan. Begitu indah yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan jika kami masih memiliki sikap-sikap yang tidak baik, yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Mungkin kami masih merasa hebat, merasa mampu tanpa Engkau Tuhan. Ampuni kami Tuhan jika kami masih tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan terus mengingatkan kepada kami, supaya kami mempunyai sikap yang terbuka akan Engkau Tuhan, dengan segala arahan, segala petunjuk dari Engkau Tuhan, supaya kami bisa melangkah dalam kehidupan kami dengan penuh penyertaan Engkau Tuhan, sehingga kami sampai Engkau datang untuk menyebut kami, Engkau nyatakan kami bisa bersama-sama dengan Engkau naik ke surga Tuhan, memerintah. Ini doa kami Tuhan. Kami mau menyambut Natal kami dengan penuh sukacita. Kiranya Tuhan memberkati kami, memberkati keluarga kami. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya undang untuk bangkit berdiri kita untuk menerima berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Diberkatilah engkau dalam keluargamu, anak, menantu, dan cucu, dan bahkan diberkatilah dalam pendidikan anak-anakmu, sehingga diberikan kepintaran dan hikmat dalam studinya. Diberkatilah dalam pekerjaan dan segala usaha yang dikerjakan, sehingga menjadi berkat bagi banyak orang. Pulanglah dengan kasih, sukacita, damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus, sampai Tuhan Yesus datang menyambut kita kedua kali. Haleluya. Amin. Amin.